Halo teman-teman sahabat perintah. Nah, baik, pertama-tama kita tuangkan dulu ya obat afdruknya. Saya memakai perbandingan 10:1 untuk obat afdruknya, yaitu 1 untuk sensitizernya, yang 10 itu untuk yang obat birunya itu ya teman. Ini biasanya sih saya mengira-ngira ya untuk ukurannya, tapi di di tulisannya itu biasanya tertera 10:1. Oke, kita aduk-aduk dulu ya, campurin sensitizernya sama obat afdruknya biar merata. Ya, aduk terus ya teman-teman sampai benar-benar merata. Setelah itu kita tuangkan ya ke dalam screennya. Oh ya, ini screennya saya menggunakan T150 ya untuk afdruk plastik atau cetak sablon plastiknya, karena sangat rapat ya atau kecil itu detail, kita membutuhkan detail. Jadi kita di sini menggunakan T150 dan screen warna putih ya, bukan yang kuning. Saya memakai yang warna putih. Oke, kita langsung saja kita balurkan ke satu sisinya dulu ya, sebelah atas. Ya, kita balurkan, harus rata ya, harus rata ya. Ini saya menggunakan penggaris stainless yang saya modifikasi sendiri dengan kayu. Oke, kita balurkan secara rata. Oke, harus rata ya, benar-benar merata. Oke, setelah merata yang satu sisinya atas itu. Oke, bentar, harus benar-benar rata ya. Oke, terus sampai benar-benar sampai sampingnya juga itu ya harus merata. Jangan sampai terlewat ya, karena itu pengaruh nanti pada hasil afdrukannya. Oh ya teman-teman, itu afdrukannya harus tipis juga ya nanti kalau sudah kedua sisi. Oh ya, kalau teman-teman ingin bertanya silahkan itu aja WA atau komen di deskripsi, kita cantumkan kok. Ya, setelah itu kita balik ya, harus kita balur juga yang sisi keduanya atau sisi satunya. Jadi biasanya saya sih bolak-balik ya untuk afdrukannya atau membalurkan afdrukannya ke screen. Ya, ini saya pastikan harus tipis sekali ya, atau istilahnya saya kerik gitu loh, biar tipis. Soalnya kalau agak tebal gitu biasanya nggak jadi. Jadi ini saya ulangi berkali-kali di kedua sisinya ya teman-teman. Oke, saya ulangi lagi, ini saya coba tipiskan lagi ya, atau kita gores sekali lagi. Oke, setelah benar-benar tipis kita angin-anginkan ya di tempat yang gelap selama biasanya 15 menit. Harus gelap ya dan terkena kipas angin. Oke, setelah kering kita siapkan afdrukan ya dari kertas HVS. Untuk film afdrukannya ya kita balik ya pada sisi, maaf ini agak gelap karena ini biasanya saya pada proses pengafdrukan penyinaran itu, sebelum penyinaran kita gelapkan dulu untuk proses penempelan ya. Ini saya pakai solar kita tuangin ya ke dalam afdrukan, dalam di atas kertas ya terutama, biar kelihatan transparan, biar cahayanya nanti bisa menembus kertas yang putihnya itu karena kena solar itu ya. Jadi
kita teteskan saja solarnya itu ke atas kertas, media kertas, supaya dia kelihatan transparan bila mengenai kertasnya, biar desain detailnya itu kelihatan teman-teman ya, biar transparan tuh. Lihat, kita tuangkan saja di atas kertas desain maksudnya ya. Oke, sambil kita tekan-tekan, kita ratakan ya teman. Itu saya menggunakan pakai pisau tumpul untuk meratakan, atau pakai kartu perdana juga bisa biasanya. Nah, itu pastikan ya itu merata, diolesi semua kertasnya dengan solar supaya terlihat transparan dan proses aftercare-nya nanti maksimal ya. Ratakan dulu ya semua ya. Oh ya, buat teman-teman silahkan komen ya kalau ingin bertanya, atau WA saja nggak apa-apa. Oh ya, di sini kita sama-sama saling belajar ya, untuk pemula, tidak bermaksud untuk menggurui. Bagi yang sudah pro ya silahkan skip saja. Di sini kita saling berbagi ilmu ya teman-teman. Oh ya, kita ini berdomisili atau bertempat di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ya teman-teman. Silakan kalau ada yang mengajak kopdar juga tidak apa-apa, hehehe. Oke, kita harus pastikan dulu ya itu merata. Oh maaf teman-teman, ini agak gelap karena biasanya saya proses penempelannya itu posisinya harus gelap ya kalau saya, biar maksimal. Oh ya, setelah itu kita langsung saja pakai proses matahari sekitar jam 9 pagi ya, atau jam 10 pagi, itu agak siang sih. Tapi itu kalau terik itu biasanya saya menggunakan 15 detik atau 20 detik lah, biar maksimal atau kuat. Nah, ini saya pakai sinar matahari full panas. Oke, setelah itu ini kita cabut ya film kertasnya, terus kita guyur ya. Ini guyurnya ini harus merata dua sisi supaya bekas-bekas solarnya itu hilang ya. Jadi kita guyur dari atas ke bawah gitu, bolak-balik teman-teman ya. Juga harus merata ya, bolak-balik ya teman-teman. Harus disiram dari atas ke bawah biar sisa-sisa solar tidak menempel atau membekas gitu ya. Oke, biasanya saya guyur terus sampai itu ya. Setelah itu kita semprot ya teman-teman, pakai semprotan burung itu ya bisa, tapi ini saya memakai semprotan yang beli di Shopee. Nah, ini saya semprot pelan-pelan sampai desainnya itu kelihatan ya teman-teman ya, sampai kelihatan bolong-bolong intilahnya ya. Ini harus pelan-pelan ya, jangan sampai terlalu kenceng juga semprotannya. Oke. Oh ya, jangan lupa komen ya teman-teman. Kalau pengen bertanya tidak apa-apa, WA juga bisa. Nanti saya bantu jawab sebisanya. Oke, ini kita semprot ya pelan-pelan. Pakai semprot burung bisa. Oke, harus pelan-pelan ya, harus sabar. Oke, sampai filmnya itu benar-benar kelihatan gitu ya, atau bolong istilahnya. Oke
Ya, kita semprot terus sampai benar-benar kelihatan. Oh iya, jangan lupa like ya teman-teman, komen dan subscribe. Oke, ini kita buat beberapa filmnya ya, kita gandakan supaya buat cadangan. Biasanya kan nanti di pertengahan itu ada yang brodol atau ada yang apa gitu, makanya kita buat beberapa film aftergun, jadi sekalian gitu teman-teman ya. Ini kita menyablon plastik OPP ya untuk kue. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen belajar, silakan hubungi kami, kita belajar bareng lah intinya. Atau butuh dibantuin jasa sablonnya juga bisa, atau istilahnya maklun juga bisa. Untuk pengusaha roti silakan bekerjasama dengan kita juga bisa ya. Oke, setelah kita rasa benar-benar sudah sudah tembus semua filmnya ini, habis ini kita jemur ya teman-teman ya. Tapi kita pastikan dulu ya semuanya benar-benar benar-benar tembus gitu loh, atau bolong gitu loh di desain filmnya ya. Kita bolak-balik biasanya untuk penyemprotannya, jadi kita semprot di dua sisi biar maksimal. Iya. Oke, kita semprot terus sampai benar-benar istilahnya sempurna, mendekati sempurna gitulah. Oke teman-teman, jangan lupa komen ya. Kalau ada yang pengen ditanyakan silakan komen saja, enggak apa-apa. Sebisa mungkin nanti kita jawab. Atau teman-teman pengen japri juga bisa. Nah, itu ada saya sisipkan nomor WA-nya di video dan di kolom deskripsi ya. Oke, setelah itu saya guyur lagi ya teman-teman. Saya guyur lagi dari atas ke bawah untuk kedua sisinya. Oke, selanjutnya ini selanjutnya harus kita jemur lagi sekitar 10 atau 15 menit di cuaca terik. Harus panas ya teman-teman, biar nanti hasilnya kuat, tidak merodol gitu. Oke, saya pakai T150 ya teman-teman untuk screennya. Untuk rakelnya saya pakai rakel yang kotak atau yang papak nanti. Oke, ini kita jemur sekitar 15 menit sampai 20 menit juga nggak apa-apa. Usahakan benar-benar kering ya di kedua sisinya waktu penjemuran. Oke. Iya, setelah ini kita pakai penguat atau harter. Ini fungsinya untuk cairan untuk menguatkan ya, biar nanti ini tambah kuat dia waktu proses pengkesutan, biar nggak gampang rontok aftergunnya. Oke, harter ini sejenis kayak cairan agak merah ini ya, warnanya. Biasanya ini saya oleskan di kedua sisinya ya teman-teman. Oke, kita taruh ditutupnya aja secukupnya.